Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan umat Tuhan dari Amsal 17 ayat yang ke-22 itu. Yang berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa saya suka mengingatkan saudara? Karena kehidupan manusia itu meskipun kita cinta Tuhan atau anti Tuhan, tapi pada waktu siang hari atau ada matahari sama-sama kepanasan. Pada waktu engkau cinta Tuhan ataupun anti Yesus, pada waktu hujan, kalau kita ada di jalan sama-sama kehujanan. Jadi pada waktu ada orang cinta Tuhan hari ini, lalu tinggalnya di jalur Gaza, tetap dirudal sama Israel. Nggak bisa apa-apa kan? Atau yang di Libanon, di Aleppo, itu daerah basis, ada daerah Kristen, ada gereja. Kemudian kena rudal juga. Itu sebabnya saudara, ketika engkau hari ini begitu mencintai Tuhan, begitu suka pelayanan, bukan berarti kita akan steril dari persoalan hidup. Tidak akan sepi dari masalah hidup. Siapa di rumah yang tidak punya simpenan obat-obatan? Tidak ada. Obat sakit perut, mules, minyak putih, minyak angin, ada kan? Apakah saudara beriman kepingin sakit? Tidak kan? Tapi kenapa deposito obat-obatan? Kenapa nyimpen obat-obatan? Karena kita tahu dalam kehidupan kita yang alamiah bisa ada kemungkinan jatuh seperti itu, yaitu jatuh sakit seperti yang tidak pernah kita harapkan. Demikian juga dengan perekonomian kita. Demikian juga masalah keharmonisan keluarga kita. Maka dari itu kadang-kadang ada sentakan-sentakan yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami. Supaya apa? Supaya orang lain tahu rupa-rupanya yang cinta Yesus cara mengatasinya beda. Yang mengasihi Yesus bagaimana dia mengatakan persoalannya kepada orang lain tidak lagi seperti curhatan yang seakan-akan tidak ada jalan keluar. Dan disitulah kita bisa menikmati makna terang bagi dunia. Kenapa saudara? Karena tampilannya pasti beda. Kalau saudara hari ini punya suami yang setia, bagaimana saudara menguji kesabaran? Kalau engkau punya suami yang sabar atau istri yang sabar, bagaimana kita menguji, bagaimana kita mengasihi orang yang sudah sabar seperti itu? Bagaimana kita bisa sabar? Maka perlu menikmati sebuah pengkhianatan. Bagaimana supaya kita bisa mengasihi seseorang? Maka kita perlu memiliki orang-orang di sekitar kita yang mungkin munafik dengan kita. Baru di situ buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu akan muncul. Nah, saat ini saudara kita akan merenungkan bersama-sama tentang persoalan terang. Kalau tentang persoalan terang berarti dulu di sini enggak seterang ini. Saya ingat sekali ya. Jadi di awal-awal itu mungkin zaman-zaman melo-melo kita agak remang-remang sedikit, sekarang terang sekali. Anak muda ini luar biasa, sudah terang ditambahin terang lagi. Jadi betul-betul terang benderang. Maka dari itu pada waktu terang seperti ini, apapun yang kita lakukan di depan ini pasti bisa dilihat dari belakang. Karena itu tujuan, kenapa diberi terang. Begitu Pak Gembala? Iya. Maka dari itu saudara, pada waktu ada terang, berarti kita bisa melihat apa saja yang ada di depan kita.
Tetapi pada waktu kita mempelajari Alkitab, ada dua makna terang. Coba tolong sebelum kita masuk ke sini, bukakan Kejadian pasal yang pertama di ayat yang kedua. Kejadian pertama ayat yang kedua. Kejadian pertama ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh alam melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian berfirman, ini ayat ketiga ya. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Oke, lalu ayat yang ke-14 langsung skip ke-14. Di sini kepotong soalnya ya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang. Berarti apa saudara? Sebelumnya sudah ada terang, tapi baru di sini muncul benda-benda penerang. Saya tidak sedang mengajar tentang kitab Kejadian. Itu bagiannya Pak Gembala untuk menjelaskan bagian ini. Tapi intinya begini. Awalnya ketika dikatakan terang, itu adalah Allah yang adalah terang. Kegelapan yang awalnya kita baca tadi itu bukan kejahatan. Karena pada waktu itu belum ada yang jatuh dalam dosa, masih bersih, tetapi ingat, tetap ada satu tempat yang sedang dijelaskan bahwa ada kegelapan di situ, maka Allah yang adalah terang tadi menerangi tempat itu. Tetapi pada waktu kita lihat di ayat yang paling bagian bawah, ayat yang ke-14, ada benda-benda penerang. Berarti apa? Sudah terkait dengan materi. Kalau yang atas terkait dengan spiritual. Mengapa saya memulai dengan ini? Ingat, kita pernah mendengarkan Yesus berkata begini, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Kenapa kok enggak terangnya duluan? Kenapa mesti garamnya duluan? Saudara, sebelum kita belajar jadi terang, kita perlu belajar jadi garam. Siapa di sini pernah masak sop? Pernah ya? Oke. Pada waktu masak sop, kurang asin, dimasukin apa? Garam. Pada waktu sudah masuk, kemudian keasinan, bagaimana cara ngambil garamnya? Tambah air. Oke, tambah air. Rupa-rupanya garam yang dimasukkan tidak bisa diambil lagi ya. Siapa yang bisa pada waktu makan ketika sudah dicampur, lalu memisahkan antara yang tawar dan yang asin? Nggak bisa kan? Berarti apa? Sudah membaur. Yesus itu keren banget. Sebelum kita disuruh jadi terang, kita harus menunjukkan garam kita, mengasinkan, tapi kita nggak perlu dihargai. Kita tidak perlu cari penghargaan, tidak perlu ingin dihormati. Tapi rasanya mempengaruhi orang sekitar kita. Pada waktu mempengaruhi orang sekitar kita, kita tidak ada jasa apa-apa. Karena kita sudah melebur dengan air yang ada di situ, tahu-tahu orang itu berubah. Makanya ketika kita pelayanan, jangan berkata, aku loh yang bawa ke gereja. Atau apalagi lebih ekstrim lagi berkata, aku loh yang bawa ke Tuhan. Bawa ke gereja bisa, bawa ke Tuhan tidak bisa. Karena yang bisa bawa ke Tuhan hanya Roh Kudus. Kita cuma sampai bawa ke gereja. Maka itu saudara, kalau di tempat Anda orang hobinya ke gereja atau khotbahnya bagus, tapi selingkuhnya tetap lancar, itu hal biasa. Yang penting ke gereja dulu. Lalu ada yang berkata begini, males aku ke gereja Pak. Loh kenapa? Di gereja orangnya jahat-jahat Pak. Oh sungguh sangat betul. Loh kenapa? Karena yang baik-baik sudah dipanggil Tuhan semua. Jadi saudara tahu, kalau hari ini kau punya pasangan yang jahat, bersyukurlah. Karena apa? Jadwalnya belum tiba. Itulah penghiburan Anda hari ini. Kalau dia ngamuk, bikin apa, liatin baik-baik ya. Oh memang benar apa kata yang dikatakan oleh firman. Semua kita akan mengalami satu keadaan
di mana menuju kepada kesempurnaan ada rentang waktunya. Tapi kemudian pada waktu kita sudah terampil menjadi garam dimanapun kita berada, maka kita harus naikkan tingkat kita. Kamu adalah terang. Saudara tahu terang itu bisa dilihat. Sumber terang pasti bisa dilihat. Jadi kalau terangnya remang-remang, langsung akan orang mencibir. Kenapa lampunya kok tambah lama, tambah remang-remang? Perlu diganti baru. Tapi kalau garam, kita nggak bisa lihat produk garamnya tadi. Tetapi pada waktu terang, sumbernya di mana, kita bisa tahu, oh sudah mulai sore. Oh ini mau fajar menyingsing. Siapa di sini yang pernah bangun tuh bingung, ini pagi atau sore? Pernah? Jadi saudara bangun, keluar ini pagi apa sore ya? Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, yang ketawa ini pengalaman semua rupa-rupanya ya. Ngerti cerita saya ini. Karena saya pernah juga pada waktu kaget bangun, saya pikir itu pagi, ternyata sore. Artinya apa? Modelnya sama. Tetapi pada waktu sudah mulai suram-suram seperti itu, bisa dipastikan bukan siang. Maka dari itu saudara, ada orang juga kadang-kadang rohannya suram-suram kan? Maka pada waktu rohannya suram-suram, bisa macam-macam penyebabnya. Bukan cuma persoalan dia tambah jauh dari Tuhan, bukan juga. Mungkin karena terlalu dekat sama Tuhan, lihat temannya yang begitu bermasalah, dia juga suram. Kenapa ya? Saya layani terus menerus, tetapi hidupnya tidak pernah tambah berubah. Maka dari itu, ketika Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, ketika saudara pulang ke tempat Anda masing-masing nanti, jangan gampang kecewa dengan orang di sekitarmu. Amin. Kenapa? Karena tugas kita adalah mengasinkan. Pernah ketemu gak orang suka berkata begini, kok masalah lagi sih? Kapan sih masalah ini selesai? Kalau masalah selesai saudara, pendeta nganggur. Pak Gembala gak ada kerjaan lagi. Kan udah selesai semua masalah kan? Tetapi pada waktu kita memberikan solusi masalah, saya pengkhotbahnya juga ada masalah. Anda bayangkan double masalahnya. Saudara masih enak satu masalah. Kadang-kadang pengkhotbah itu bebannya lebih berat. Sudah ada masalah pribadi, masih mikirin masalah orang lain. Jadi kalau ada orang berkata, waduh susah juga yang ngurusi jemaat. Ya jangan ngurusin jemaat. Jemaatnya sedikit minta banyak. Kalau jemaatnya 12, masalahnya 12. Jemaatnya 24, masalahnya 24, iya kan? Kamu sendiri udah married. Oke, dia belum married aja, kamu mau forever bujang? Oh enggak. Sekarang kamu belum married, masalahmu sudah 2. Yaitu hati berkata ampuni, pikiran berkata kok enak kan? Iya. Kalau lampu merah kuning hijau, hati berkata remen, pikiran berkata, timbang terlambat aku WL. Tugas. Berarti mana? Sudah 2 kan masalahnya kan? Apalagi punya pacar. Tambah ribet loh. Jadi 4 masalahnya. Ditambah lagi mertua kalau nikah kan. Ditambah lagi orang tua. Tambah akeh. Maka dari itu semakin kita punya teman banyak, konfliknya tambah banyak. Itu sebabnya ketika Yesus berkata kamu garam, berarti apa? Meskipun kita sedang ada pergumulan, ingat baik-baik, tugas garam adalah mengasinkan, tugas terang adalah bercahaya bagi orang lain. Kembali kepada PowerPoint saya. Hari ini saudara dikasih Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang terang bagi dunia. Next. Mari kita membaca bersama-sama. Waduh, saya tak minggir ya. Dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Siap membacanya? Oke, saya undang saudara bangkit berdiri aja biar emosi lagi. Tadi sudah dibuat emosi sama WL kan? Duduk, berdiri kan? Nah, sekarang berdiri lagi ya. Kita akan baca bersama-sama dari bagian ini. Ini pengantar untuk menolong kita melihat dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang pertama. Kita baca sama-sama, siap? 2, 3.
Amin. Next, sabar, jangan duduk dulu, sabar. Nah, kita akan baca bagian ini, ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Penulisnya sama-sama Yohanes. Kita akan baca bagian ini ya. 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada perbuatan dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi. Simpenlah baik-baik ayat-ayat tersebut. Kalau saudara tidak memaksa mengingatnya di dalam memori, saya jamin pasti lupa. Siapa di sini yang tidak bisa melupakan utangnya orang kepada Anda? Karena saudara tiap hari mengingatnya. Coba enggak diingat, lupa kan? Siapa di sini yang tidak bisa melupakan orang yang pernah mengecewakan atau mengkhianati saudara? Susah kan? Karena kita berjuang untuk mengingatnya. Tapi mengapa kita bisa lupa firman Tuhan? Karena kita tidak mau mengingatnya. Akibatnya apa? Lupa. Bukan tambah tua, memang kita tidak mau mengingat. Buktinya tua-tua utang berapa masih ingat toh? Buktinya, atau orang yang pernah mengkhianati dia, itu dia bisa cerita semua masalahnya. Bukan masalah umur, tapi tergantung apakah mau mengingat atau tidak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah membaca dua bagian yang menarik, baik dari Yohanes pasal 8 maupun 1 Yohanes pasal pertama ayat 5 sampai ke 10, ada dua hal yang sangat menarik yang sama-sama menjelaskan tentang Allah itu adalah terang. Tetapi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 memang fokusnya jelas kepada Yesus. Aku adalah terang. Tetapi dalam 1 Yohanes pasal pertama, 1 Yohanes pertama ayat yang ke-5 ini menjelaskan tentang Allah adalah terang. Yesus itu adalah Allah. Tetapi pada waktu berbicara tentang Allah berarti Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita mempercayai satu Allah dengan 3 pribadi. Pada waktu dikatakan aku adalah terang atau Allah adalah terang, maka kedua-duanya sedang menjelaskan keberadaan Allah kita adalah terang. Dia tidak mau ada satupun titik dosa ada di depan dia. Jadi meskipun kita berbuat baik 99%, kurang 1% ada noda dosa, itu tidak akan bisa berjumpa dengan terang. Maka dari itu saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lihat dari bagian ini tentang terang bagi dunia. Bagaimana caranya hidup kita ini bisa menunjukkan terang bagi dunia. Ada 3M, yang pertama adalah memiliki Yesus. Saudara, kenapa saya memulai dengan kata memiliki Yesus? Karena di luar kekristenan, termasuk pada waktu ini dituliskan, ada ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa terang itu adalah kehidupan. Terang adalah Tuhan. Maka pada waktu kita bicara tentang terang, contoh ya yang gampang aja. Pernah tahu kan orang yang mempercayai bahwa dewa matahari?
sumber terang tadi. Maka itu setan zaman sekarang, kalau zaman kuno itu takutnya sama Alkitab. Alkitab begini-giniin toh. Lalu meningkat, takut sama salib. Lama-lama gak mempan kan? Coba nonton film zaman sekarang, takutnya sama matahari toh. Iya kan? Makanya Dracula itu paling sungkan kalau siang hari ngeluyur. Dia gak mau keluyuran pada waktu siang hari. Atau setan-setan suka di tempat yang gelap. Karena takut sama matahari. Tetapi saudara, intinya adalah hampir semua keyakinan mempercayai terang itu adalah dewa. Terang itu adalah Tuhan. Maka yang pertama, bagaimana terang bagi dunia, tetapi kita menemukan jawaban dari Alkitab. Yang pertama adalah kita perlu memiliki Yesus di dalam hidup kita. Memiliki Yesus itu bukan cuma kita memperkatakan siapa Yesus. Banyak orang yang suka nongkrong di gereja, dia tahu sekali tentang siapa Yesus, tetapi dia tidak pernah memiliki Yesus. Kalau orang tidak memiliki Yesus, dia tidak ada persekutuan dengan Yesus. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Bagaimana kita bisa memancarkan terang Allah untuk orang sekitar kita, maka kita perlu memiliki terang tersebut. Kalau kita tidak memiliki terang tersebut, maka terang kita bukanlah terang yang bersumber dari Yesus. Saudara, kalau kita belajar Alkitab, ada namanya wahyu umum dan wahyu khusus. Apa itu wahyu umum? Di luar gereja, Tuhan juga menunjukkan nilai-nilai kebenaran. Tetapi persoalannya adalah kebenaran-kebenaran itu tidak bisa membawa orang ke Tuhan karena ada dosa. Itu sebabnya mengapa muncul firman Tuhan, ini wahyu khusus. Di dalamnya ada petunjuk. Tetapi perhatikan baik-baik, pada waktu perjanjian lama itu dituliskan, orang-orang banyak yang menjauh dari Tuhan, maka Allah sendiri turun dalam rupa manusia. Menjadi seorang manusia bernama Yesus yang sebentar lagi kita akan rayakan kelahirannya. Mumpung belum lupa, saya ucapkan selamat Natal lebih dulu. Loh, siapa tahu ini perjumpaan kita terakhir. Bukan saya dipanggil Tuhan duluan, juga bisa saudara kan. Jadi ini sama-sama antri, nggak usah punya persepsi macam-macam. Oleh sebab itu saudara, semua kita selama ada di muka bumi ini adalah kesementaraan. Jadi kalau ada kesempatan kau mencintai suamimu, cintai baik-baik. Kalau ada kesempatan mencintai istrimu, cintai baik-baik. Ngamuk ya boleh ngamuk, tapi jangan berkepanjangan. Karena waktu ini limited. Nggak bisa disambung. Jadi kalau ngamuk, yang paling indah lihat wajahnya baik-baik. Sampai kapan? Ngerti sampai kapan? Jadi mulai hari ini belajarlah cintai pasanganmu. Karena kita tahu kesempatan dari Tuhan itu ada batasnya. Kasih Tuhan itu ada batasnya loh ya. Kita seringkali berkata, kasih Allah tidak ada batasnya. Ada. Kalau sudah mati orang itu, dia tidak bisa nikmati keselamatan. Jadi selama ada di muka bumi ini, kasih Tuhan bekerja, maka pada waktu terang kita bercahaya, bawalah orang-orang itu kepada Yesus, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Itu membuktikan bahwa apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, pada waktu kita tidak ada persekutuan dengan Yesus, kita terpisah daripada Yesus, maka kita tidak mungkin bisa nikmati terang yang bersumber daripada Yesus. Karena terang yang bersumber daripada Yesus hanya bisa kita miliki kalau kita mau menerima Yesus menjadi bagian hidup kita. Saya kasih ilustrasi yang mempermudah saudara. Siapa pernah tahu ada orang pacaran 5 tahun tapi gagal kawin? Pacaran 3 tahun gagal kawin ada? Ada? Pengalaman? Nah saudara, kenapa ya ada orang kalau sudah pacaran itu kan saling percaya kan? Kadang-kadang dompetnya dibawain meskipun gak ono isinya. Atau kadang-kadang wis pakai motore tapi bensinnya gak diisi. Saling percaya. Ahai pengalamannya ya. Nah
pada waktu kita memberikan itu kepada orang tersebut, kita percaya. Tapi kenapa kok enggak nikah-nikah? Bukan karena enggak ada uang, nanti bisa diberikan oleh Pak Gembala uangnya. Untuk ongkos di catatan sipil enggak bayar lagi kayaknya ya. Di sini bisa free. Tapi kenapa kok enggak nikah-nikah? Karena tidak mau saling memiliki di antara mereka berdua. Karena mereka tidak mau saling memiliki, maka mereka tidak akan ada persekutuan. Banyak orang tahu siapa Yesus, tapi dia tidak mau menerima Yesus menjadi bagian hidupnya. Dia pandai bicara tentang Yesus. Kalau enggak percaya silakan buka channel di video-video. Yang suka bicarakan tentang Yesus itu banyak. Tapi kenapa mereka tidak bisa jumpa Yesus? Ada yang berkata Yesus disalib di tiang jemuran, ada yang disalib di tiang listrik, ada yang berkata di belakang salib ada jinnya. Keren enggak Yesus kita ini? Itu digosipin di mana-mana loh. Orang suka membicarakan, tetapi mereka benci tapi rindu. Kalau enggak suka lupakan bukan? Tapi mereka enggak bisa lupakan. Tapi juga enggak bisa memiliki. Dengar baik-baik ini. Berarti apa? Untuk bisa memiliki adalah kasih karunia. Jadi kalau hari ini kau sudah bisa memiliki Yesus, orang di sekitarmu kenapa enggak bisa sampai hari ini? Berarti bersyukurlah. Paulus berkali-kali berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah. Saudara tahu mengucap syukur ini kenapa? Kenapa kok bisa segala hal? Senantiasa, terus menerus. Kenapa? Bukan mengucap syukur habis sakit sembuh. Bukan di situ tujuan Paulus. Tujuannya adalah penyakitmu boleh tidak sembuh, tapi bersyukurlah kamu bisa jumpa Yesus. Itu tujuan. Jadi tidak semua orang bisa jumpa Yesus. Jadi kalau hari ini kau bisa jumpa Yesus, bersyukur. Banyak orang belajar tentang Yesus. Silakan buka Alkitab. Banyak orang suka baca tentang Alkitab. Tetapi mereka tetap tidak jumpa Yesus. Tapi kalau hari ini kau bisa jumpa, bersyukurlah. Karena tidak semuanya bisa memiliki ini. Ini harta yang sangat mahal. Bagaimana terangmu bisa bercahaya untuk orang lain? Tanpa Yesus, maka terang kita bukan terangnya Yesus. Maka dari itu kalau engkau berbuat baik hari ini, pastikan berbuat baik karena engkau mencintai Yesus. Kalau engkau ingin memberi kepada seseorang, bukan kasihan dengan dia, tapi karena engkau mencintai Yesus. Ini cara berpikir yang dibalik. Saudara mungkin pernah dengar cerita saya dulu. Istri saya itu 8 kali kan minta cerai sama saya dulu. Bukan talak 3, 8 kan. Ditambahin 3 kali mengatakan nyesel menikah sama saya. Totalnya berapa? 11. Itu yang bisa dihitung. Pada waktu dulu, pasti saya lebih muda kan. Kan tidak terlalu jelek juga meskipun sekarang kau lihat seperti ini kan. Nah berarti saudara, lalu ada orang yang ganggu-ganggu. Tapi kenapa saya tidak bercerai? Bukan karena takut anak-anak saya gagal hidupnya. Saudara tahu, banyak keluarga yang berantakan anaknya sukses. Tapi keluarganya romantis, anaknya lebay. Kenapa saya tidak bercerai? Karena Yesus. Jadi kalau engkau mau lakukan apapun juga, karena Yesus itu akan meringankan beban hidupmu. Karena tujuannya adalah Yesus. Mengapa karena Yesus? Karena engkau memiliki Yesus. Ketika engkau main musik tempat ini, lakukan semaksimal mungkin. Bukan untuk dipuji. Tapi karena engkau sedang ingin menyenangkan Yesus. Ketika engkau menyampaikan firman, belajar baik-baik. Kenapa? Karena engkau ingin menyenangkan Yesus. Meskipun cuma ada 2 orang yang hadir. Saya pernah khotbah di Bromo. Itu yang hadir sudah jauh-jauh. Hujan, yang hadir cuma 1 keluarga. Tapi khotbahnya tetap gaya KKR. Karena apa? Karena saya mengabdi kepada dia. Itu cuma alat. Di mana saya harus berjuang keras. Tetapi sesungguhnya saya sedang melayani Yesus. Tapi hal yang kedua, terang bagi dunia. Kalau pertama, gimana caranya kita bisa tunjukkan terang bagi dunia?
kita harus memiliki Yesus. Tetapi yang kedua, next, yaitu mengikut Yesus. Berapa banyak orang suka berkata, yang penting aku sudah percaya Yesus, Pak. Bikin dosa dikit-dikit gak apa-apa, Pak. Pernah dengar seperti itu? Yang penting tetap masuk surga, Pak. Saya bilang belum tentu kau masuk surga. Bagaimana engkau mencintai seseorang, kemudian engkau mengkhianati dia? Bagaimana saya tahu engkau sudah memiliki Yesus? Pernah kan kita mendengarkan ajaran Kristen progresif? Saudara tahu, Kristen progresif itu tidak ada persoalan, atau hyper grace, tidak ada persoalan kalau dia tahu apa yang ditafsirkan sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Alkitab. Yang progresif apanya? Hyper grace. Loh, memang kasih karunia kita itu hyper. Makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berapa besar? Begitu. Begitu tuh nggak jelas. Berapa besar? Begitu. Nah, siapa yang bisa ngukur? Karena begitu besar kasih Allah. Maka pada waktu seseorang sudah memiliki Yesus, kita perlu lihat gaya hidupnya. Apakah dia tetap menjadi seorang yang mengikut Yesus? Siapa di sini yang punya media sosial? Pasti engkau suka follow seseorang yang menurut Anda layak di follow, bukan? Saya ini ingin memberikan penghargaan kepada orang-orang yang follow saya. Pasti saya follow back. Tapi kadang-kadang kurang ngajar. Dia follow saya follow back, saya malah di-unfollow. Bisa ngerti maksud saya? Saya sudah lihat, pokoknya jangan jualan ya, manusia gitu yang mau follow. Iya, orang maksudnya itu bukan barang ya. Pasti saya follow. Dia follow saya follow back dia. Tapi setelah itu sekian waktu, dia unfollow. Saudara, kenapa saya suka melakukan ini? Karena saya sedang memberitakan melalui media sosial saya. Pada waktu saya memberitakan, saya harus menunjukkan penghargaan saya kepada orang itu. Bahwa saya mengikut Yesus, saya akan berkorban seperti ini. Ini bukan masalah ketenaran. Ini bukan masalah kebanggaan. Ini masalah bagaimana Yesus dimuliakan. Saya pengikut Yesus, yang maki-maki saya juga banyak. Yang ngafir-ngafirin saya juga banyak. Artinya apa? Disitulah saya sedang memberitakan Yesus yang aku ikuti. Dikatakan di situ, barang siapa mengikut aku, di Yohanes pasal 8 tadi, kemudian di bagian bawahnya, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Perhatikan baik-baik saudara, ada perkataan jika. Beberapa kali kata jika ini muncul. Berarti kalau jika itu sedang mengingatkan ada pengandaian. Jika. Jadi kalau baca Alkitab perlu hati-hati. Mana yang betul-betul perintah, mana yang betul-betul adalah peringatan, dan mana yang pengandaian. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Yesus, bahwa kita sudah memiliki Yesus, namun hidup kita, kata hidup ini menarik, yaitu berjalan bersama, peripateo. Jadi mengikuti bersama-sama gayanya Yesus di dalam kegelapan, berarti orang itu menyimpang dari Yesus. Mestinya kita berjalan sesuai dengan apa yang Yesus inginkan, tetapi ternyata berjalan dalam kegelapan. Kegelapan di sini ingat yang kejadian pertama tadi. Bukan kegelapan di tempat yang gelap. Meskipun pacaran yang berbahaya suka di tempat yang gelap, bukan? Orang-orang yang bikin persoalan kan di tempat gelap-gelap kan? Jarang di tempat terang-terang. Tetapi gelap di sini adalah secara spiritual. Orang yang hidupnya dalam kegelapan, dia akan terpisah sendiri dari kekudusan Tuhan. Saya kasih contoh. Saudara, menurut saudara, kalau engkau kerja ikut orang, paling tidak suka itu capek fisik, capek pikiran, atau capek rohani. Capek pikiran, oke. Yang lainnya, capek fisik, capek pikiran, atau capek rohani.
Apa itu capek fisik? Mungkin disuruh terus nggak pernah berhenti. Kerja nggak dibayar lemburannya. Kalau capek pikiran, masalah terus muncul di tempat itu. Tapi apa capek rohani? Diajarin bujuk terus. Milih mana? Saya itu pindah kerja 37 kali. Ada satu perusahaan, enak sekali mestinya posisi saya. Tetapi ada persoalan, bosnya itu utangnya banyak. Maka tukang tagih itu pasti datang ke situ, saya yang ada di meja paling depan. Pasti datang tanya, mana bos? Pasti akan bohong, padahal dia ada kan? Tapi suatu kali, ini puncak daripada saya di tempat itu dan setelah itu saya keluar. Ceritanya begini, ini tukang tagihnya marah banget, sudah ditagih pegawainya, nggak dibayar-bayar, bos besarnya datang. Pada waktu bos besarnya datang, dia datangnya kok pagi-pagi, biasanya tukang tagih kan siang, ini pagi-pagi. Kemudian pada waktu datang, kemudian saya tahu bos saya tuh naik ke atas. Jadi ini di ruko. Jadi ruko itu ada, jadi masuknya dari sini, lalu ada tangga naik ke atas begini kan. Kemudian saya tahu dia naik ke atas. Datanglah si bos tadi yang mau nagih. Mana bos? Nggak ada di sini pak. Nggak ada di sini pak. Dengar baik-baik ya. Nggak ada di sini pak. Saudara tahu ini bujuk berhikmat. Nggak ada di sini pak. Loh di mana? Ya nggak ada di sini pak. Wah saya sudah deg-degan bukan deg-degan sama ini, deg-degan sama Tuhan saya tuh. Aduh bojo ini, enggak ada di sini pak. Di atas bagaimana? Silakan cari. Sudah toh, biarin. Yang penting saya sudah tidak berdosa kepada Tuhan. Setelah ini saya pikir sudah terakhir kali saya tempat ini. Benar dia naik sampai di atas, saya tuh tahu, dia turun lagi, lalu dia bilang gini, mana bosmu? Loh, Bapak kan dari atas, ada enggak? Enggak ada. Wah saya tambah deg-degan lagi nih. Kemana ini orangnya kan? Mateng. Apa saya salah lihat tadi itu? Pada waktu itu naik bukan bosku. Tapi pasti naik kok. Karena mobilnya ada. Mungkin bos itu tahu ada mobil. Berarti bosnya di atas kan? Tapi saudara tahu, kemudian setelah ini orang pulang, bos saya turun. Turun kan? Ganti saya yang naik. Saya cari tahu dia sembunyi di mana kok nggak ketok ya. Saudara itulah yang terakhir saya pikir saya sudah ditolong Tuhan kapok. Karena saya tidak mau melakukan tindakan yang menyakiti Tuhan. Tapi risiko memang pindah tempat kerja. Tapi waktu itu masih muda jadi masih gampang. Makanya saudara berdoalah terus di dalam posisi kerjaan Anda. Supaya lebih baik Anda berpenghasilan tidak terlalu besar, tapi tidak membuat capek secara rohani Anda. Itu yang membuat damai sejahtera hidupmu akan terpelihara. Kenapa saudara? Karena untuk menikmati mengikut Yesus, itu tantangannya tiap hari. Hari ini engkau menikmati shalom, tahu-tahu tukang parkirnya rodok, menjengkelkan. Ngamuk-ngamuk sama tukang parkir kan? Padahal sudah menikmati firman, sabar. Keluar tidak lagi sabar. Tapi hal yang terakhir ketiga saudara, terang bagi dunia. Pertama gimana caranya? Kita memiliki Yesus. Yang kedua, kita mengikut Yesus. Tapi yang ketiga, kita menghidupi terang tersebut. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat yang ketujuh berkata sebagai berikut. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Tolong mundurkan sejenak di ayat yang ke-6 tadi mundur. Berarti mati persekutuan dengan Yesus, maka dia bisa berdamai dengan orang lain meskipun membutuhkan pengorbanan yang berat. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu engkau punya musuh seperti apa hari ini. Kau punya masalah seperti apa. Tapi belajar, engkau membangun persekutuan dengan orang itu. Mengapa? Karena engkau menyadari sudah bersekutu dengan dia. Karena dia sangat mencintai dia. Kenapa saudara tidak mencintai dia? Yesus mencintai kita, itu membutuhkan pengorbanan.
Yesus sebagai manusia dia mati di atas kayu salib. Meskipun tidak ada satupun orang yang mau bertobat, dia tetap akan mati di atas kayu salib. Dia menunggu setiap orang bertobat. Itu bertahun-tahun. Kenapa hari ini engkau tidak belajar untuk menghidupi terang itu? Dimanapun engkau berada, belajar tetap sabar. Maka kita akan menyadari bahwasannya darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kemudian ayat yang ke-8 tidak ada di situ. Kembali kepada teksnya, mundur ke atas, mundur ke atas. Apa hasilnya saudara? Mundur lagi, yang panjang itu bacaannya. Ya oke. Ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Saudara, orang yang menghidupi terang, dia akan sadar apakah dia sedang menyenangkan Tuhan ataukah sedang berhadapan dengan Tuhan karena dosa. Dia alergi terhadap dosa. Siapa di sini yang alergi durian? Oh ada ya. Siapa yang alergi debu? Debu. Enggak juga. Siapa yang alergi seafood, makanan laut? Ada. Siapa yang alergi uang? Oh enggak ada. Saudara tahu orang alergi seafood kena baunya sudah minggir dia. Orang kalau alergi debu jarak jauh, orang Perancis bilang berkata dia wahing-wahing, hajing-hajing. Kalau orang alergi durian itu seakan-akan kalau ada durian di mobil sudah dibersihkan tetap bau. Dia langsung peka seperti guguk herder itu yang tahu sekali ini ada durian tempat ini. Kenapa? Dia alergi. Demikian juga kalau kita alergi dosa. Jangankan kita yang berbuat dosa. Kita lihat teman kita berbuat dosa, kita langsung tidak sejahtera. Orang yang menghidupi terang, dia ingin menolong orang untuk membawa dia ke Yesus. Mengapa? Karena dia tahu tanpa dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak bisa menikmati kebenaran. Ada dua hal tekanan dalam bagian ini. Kalau kita jatuh dalam dosa, cepatlah kita untuk bertobat. Tapi ingat, jangan sombong kalau kita sedang mengalami pertumbuhan rohani yang bagus. Kita juga bisa jatuh dalam dosa. Dan apa yang terjadi setelah itu saudara? Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk. Sudah saya lihat jam. Iya. Udah kelewatan 5 menit saya ini. Pak Gembala maafkan saya ya. Silakan bangkit berdiri, sudah selesai Bapak Ibu. Mungkin dikira itu ilustrasi ini. Oke, bangkit berdiri ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan 3 hal tentang tema yang diberikan kepada saya. Terang bagi dunia. Yang pertama, kalau kita ingin tahu versi Alkitab, apa itu terang, kita perlu memiliki sumber terang yaitu Yesus. Yang kedua, bukan cuma memiliki, tapi kita mengikuti Dia. Dan yang ketiga, kita belajar menghidupi terang yang kita miliki. Sekarang silakan tunduk kepalamu saudara. Hari ini coba kita terapkan apa yang sudah engkau dengarkan dari firman Tuhan tadi. Kalau hari ini di antaramu sudah beragama Kristen, engkau sudah pelayanan, sudah dibaptis. Coba tanya kepada diri Anda, apakah engkau sudah memiliki Yesus atau tidak? Ataukah sekadar pengetahuan yang kau miliki? Ataukah cuma engkau tahu tentang siapa Yesus? Tapi apakah engkau sudah ada persekutuan dengan Yesus? Kalau hari ini engkau belum memiliki Yesus menjadi bagian hidupmu, mari buka hatimu, akui dosamu, undang Yesus tinggal dalam hatimu. Tanpa Yesus,
terang kita bukan bersumber dari Yesus. Tapi kalau engkau sudah memiliki Yesus, mungkin hari ini engkau sudah capek sebagai orang Kristen. Hidup menjadi jenuh, jadi bosan. Belajar tetap ikut Yesus. Enggak lama kok saudara. Sisa berapa sih kita di dunia ini, umur kita? Itulah waktu engkau bisa mengikut Yesus. Tapi kalau saudara sudah merasa memiliki dan mengikuti Yesus, coba sekarang pikirkan, maukah jadi berkat bagi orang lain? Menghidupi terang tersebut. Supaya orang masih bilang, oh ternyata tetanggaku masih ada orang Kristen. Dari mana? Dari perbuatannya. Tunjukkan kepada sopir Anda, engkau orang Kristen. Tunjukkan kepada pembantu rumah tangga, engkau orang Kristen. Tunjukkan kepada orang-orang di sekitar Anda, engkau seorang Kristen. Katakan isi hatimu kepada Tuhan hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang engkau gumulkan. Tapi saya rindu sekali semua yang hadir pada saat ini, engkau menikmati satu yang berbeda pada malam hari ini. Terangmu bercahaya.